Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syarri ma sanat. Na'udzu billahi min astaghfiruka na'udzu billahi syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian surat ke-8 surat Al-Anfal ayat 13 ya Pak? 15? Oh 12. Ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla banan. Idh yuhi, idh itu artinya kita diminta untuk mengenang ketika yuhi memberi wahyu. Yuhi, auha, yuhi itu ya. Rabbuka Tuhanmu ilal malaikati kepada malaikat-malaikat. Malaikat itu sendiri bentuk jamak. Bentuk tunggalnya itu malak ya, tapi sudah di Indonesia kan malaikat. Jadi malak bentuk tunggal di Indonesia pun malaikat. Sebenarnya malaikat itu adalah bentuk jamak malaikat-malaikat, malak-malak. Anni ma'akum, isi dari wahyunya ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu tanda kutip. Aku sesungguhnya bersama kalian. Kalian ini maksud di sini malaikat. Karena ini konteksnya pada malaikat. Fathabbitul ladzina amanu, maka teguhkanlah orang yang beriman. Teguhkan ini perintah Allah. Sabbitu itu fi'il amr, kata perintah ditujukan pada malaikat. Tolong teguhkan orang yang beriman. Sa'ulqi, aku akan masukkan fi qulubil ladzina kafaru, ke dalam hati orang kafir. Apa yang dimasukin? Ru'ba, kepanikan, ketakutan, teror ya maksudnya. Fadribu, maka pukullah. Nah ini siapa yang disuruh pukul? Ini terjadi perbedaan pendapat, nanti akan dibahas. Fadribu, maka pukullah. Fauqa, mana asalnya di atas, atas. Maka pukullah ke sebelah atas. A'nak, a'nak itu bentuk jama dari unuk, artinya leher ya, sebelah atas leher-leher. Wadribu, dan pukulah minhum, dari mereka, kullabanan, setiap sendi. Sendi-sendi. Maksudnya ini, maksud sendi-sendi ini adalah tangan dan kaki. Nah, sekarang kita ke tafsir. Qala Ibnu Katsir berkata, hadhi ni'matun khafiyah. Ini adalah nikmat yang khafi, nikmat yang samar, tidak terlihat ya, karena malaikat itu adalah gaib. Azharahullah ta'ala lahum, yang Allah tampakkan untuk mereka, liyashkuruhu alaiha, supaya mereka mensyukurinya. Apa nikmat yang dimaksud? Annahu ta'ala wa taqaddasa wa tabaraka wa tamajjada,
auha ilal malaika, Allah memberi wahyu pada malaikat, alladzina anzalahum, yang Allah turunkan. Jadi malaikat diturunkan saat perang, ya, sebagai bantuan. Lin nasri nabihi, untuk menolong nabinya, wa dinihi, dan agamanya, wa hisbihi, dan kelompok-kelompok al-mu'minin, yang mukmin. Yuhi ilaihim fima bainahu wa bainahum, Allah memberi wahyu kepada malaikat, ayyusbitul ladzina amanu, untuk meneguhkan orang yang beriman. Jadi dengan direwangi, ya, perangnya itu direwangi, ini akan menjadi mantap. Jadi enggak galau, ya. Sehingga perangnya itu penuh dengan percaya diri. Karena ada yang rewangi, tapi tidak terlihat. Ada yang rewangi, tidak terlihat, ya. Nggak tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya pada waktu itu, tapi diceritakan oleh para sahabat, yaitu banyak keajaiban. Jadi belum dipenggal, tahu-tahu potel gitu kan, baru begini, loh begitu. Nah, gitu maksudnya. Ya, kita susah lah gambaran dulu, kurang lebih begitu. Saksi mata dari para sahabat, ya begitu. Contohnya nggak mestinya mati, senggol doang, bluk, jatuh. Loh, kok bisa jatuh? Contohnya begitu. Baru disenggol sentuhan pedang aja klepak-klepak gitu. Nah, itu dibantu oleh malaikat. Wa fi mana hadza tatsbit yaqul Ibnu Jarir. Bagaimana pendapat Ibnu Jarir? Qawu azmahum. Jadi Allah memerintahkan, kuatkanlah semangat mereka, gelorakanlah semangat mereka. Wasahihu niyatihim, dan sahkanlah, ya, luruskanlah niat mereka. Jadi niatnya jangan sampai berpaling ke rampasan perang. Jadi harus fokus, ya. Sebab kalau di hatinya ada keinginan rampasan perang, keburu mati, nah ini namanya tidak ikhlas. Ya, karena rampasan perang itu lumayan gede. Jadi perang sekali itu bisa, ya itu kemarin lah sudah berapa ratus kilo emas, ya. Fi qitali aduwihim minal musyrikin, dalam membunuh, memerangi musuh-musuh mereka dari musyrik. Waqad qila inna tasma malikal mu'minin kana hudurahum harbahum ma'ahum. Bagaimana cara peneguhan malaikat kepada mukmin? Kata ahli tafsir, mereka hadir di lapangan. Malaikat ini hadir. Apa malaikatnya hadir? Kan harus kelihatan, karena kita kan alamnya alam materi kan. Gimana mendeteksi mereka hadir? Apa yang digunakan? Nah, itu kan. Apakah mereka nyerupa, ya, sebagai manusia sehingga terlihat? Nah, ini kita terus baca. Wakila kana dzalika ma'unatum iyahum biqitali adaihim. Qala Ibnu Qayyim wal qaulani haq. Kata Ibnu Qayyim, dua-duanya benar. Jadi ada dua pendapat. Pertama mengatakan malaikat itu hadir, ikut, ya, ngerewangi di situ. Tapi ada yang cuma merasuk di dalam jiwa. Mereka dibuat berani itu. Nggak ada sedikit pun rasa takut. Nah, itu ada yang begitu. Kata Ibnu Qayyim, dua-duanya benar. Fa innahum hadaru al-qital. Pertama, kata Ibnu Qayyim, mereka betul-betul hadir di medan perang. Wasabbitu qulubahum, dan memberikan dorongan, penyemangat, ya, memberikan menggelorakan supaya jangan takut. Qala Abdul Karim Al-Khatib, berkata Abdul Karim Al-Khatib, qauluhu ta'ala anni ma'akum isyaratan ila annal malaikata wa in kanu ala quwwatin la hudud la binisbah li quwwatil bashar illa anna ma'adzalika yastamiduna quwwa wal auna minallah. Pada kata anni ma'akum ini menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki malaikat itu pun seizin Allah.
Tanpa seizin Allah, malaikat tidak ada artinya. Jadi katakan begini, malaikat nggak perlu banyak, gitu kan? Karena malaikat itu kan kekuatannya super, satu saja sudah cukup. Tapi kenapa di sini disebut malaikat? Malaikat kan jamak. Setidaknya dalam bahasa Arab jamak itu lebih dari 3. Satu aja udah cukup. Nah, semua kekuatan yang dimiliki oleh malaikat untuk memberi semangat pada peserta perang itu seizin Allah. Tuh ya. Jadi tanpa izin Allah mereka tidak ada artinya, tidak ada apa-apanya. Qala Razi wa min ni'am al-madhkura fil ayat sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kemudian Allah melanjutkan, aku akan masukkan ke dalam hati orang kafir ru'ba, teror, rasa takut yang luar biasa. Jadi Allah tidak perlu memberi bantuan fisik, cukup dimasukkan ketakutan aja orang lari sendiri. Ya, karena takut nggak ada obatnya katanya. Kalau bodoh obatnya belajar, tapi kalau takut nggak ada fakultasnya katanya. Takut apa takut susah itu. Qala Abdul Ghani Khatib, jadi bayanallahu taala an rabatal qul mu'minin bi ana qawaha wa azal khauf anha wa dzakara anna al-qaruba wal khaufa fi qulubil kafirin. Jadi Allah menjelaskan pada ayat ini, Allah memasukkan kepanikan, ketakutan ya ke dalam hati orang kafir. Fakana dzalika min adzabini amila. Itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan alal mukminin, kepada orang mukmin. Qala Abdul Karim Khatib, qaulu ta'ala sa'uqi fi qulubil kafaru isyaratan ila ma waqa fi qulubil musyrikin yauma idzin min ru'bin ittarabat lahu sufufuhum. Ini terlihat secara kasat mata pasukan mereka kocar-kacir orang kafir, seperti tidak punya komando pada saat itu. Ya, jadi malaikat itu kan nggak kelihatan, yang terlihat pasukan mereka kocar-kacir. Ya menurut saksi mata dari sahabat yaitu, jadi antara gerakan dengan hasil nggak sepadan. Wong cuman dipegang doang bluk-bluk mati. Gimana itu? Kok aneh ini? Nah, itu contoh gitu. Baru disentuh ujung pedang, tahu-tahu sudah potong ininya, lehernya. Loh, kok bisa begitu? Nah, ini ada semacam begitu. Itulah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu subhanahu wa ta'ala selanjutnya, fadribu min fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan huwa da'watul muslimin ayyahsudu hadzal zar'a alladzi asbat qutufuhu daniyatun li aidihim. Arti dari kata-kata fadribu, pukul. Kalau pukul itu kan tangan ya. Tapi kalau pedang itu berarti tebas. Gorok. Artinya tebas ya. Kalau tangan mukul. Nah di sini fadribu itu sebenarnya artinya mukul. Tapi karena ini dinisbatkan kepada golok, maka kepada benda tajam, maka ini diterjemahkan dengan tebas. Tebaslah ya bagian atas leher mereka. Di sini maksudnya. Jadi targetnya itu situ, tebas. Jadi ini adalah permintaan dari Allah kepada kaum muslimin agar panen tebas. Ya, panen leher. Walihadza yudafu hadza masul kulluhu lahum wa bihasabi min amali aidihim. Pukul tuh sebelah atas. Wa hadza fadlu minallah. Ini adalah anugerah dari Allah wa rahmatun wasi'ah, dan rahmat yang luas. Min rahmatihi bihim, dari rahmat Allah. Walau sya'allah ayyalika musyrikin min ghairi ayyub tala bil mu'minun. Kalau Allah mau, Allah bisa berbuat sendiri tanpa melibatkan kaum muslimin itu. Kalau Allah mau. Tapi kalau itu dikerjakan, maka orang Islam nggak dapat pahala. Sana, udah kalau nggak berani pengecut sana. Tahu-tahu dihentikan oksigennya mati semua. Ya kan?
Allah bisa saja menyebarkan virus kayak kasus kemarin heboh. Ya, seperti juga Allah membakar Los Angeles. Kan sangat dahsyat sekali. Konon cuma dalam waktu 2 hari apa? Negara adik kuasa tidak mampu memadamkan. Kocar kacir. Kalau Allah mau. Katanya sih nggak diketahui sebabnya, katanya dari daun-daun kering gitu. Maksudnya bukan human error, bukan ya, jadi terperciknya api ini bukan human error, bukan maksudnya kompor gitu, konslet, bukan. Tapi saya dengar tuh katanya hutan terbakar, jadi daun-daun kering kena terik matahari, dia menimbulkan percikan api. Ya itu kemauan Allah singkatnya. Jadi kalau Allah mau, Allah bisa saja tidak melibatkan kaum muslimin untuk memenangkan perang. Walakin aina balal mu'minin. Nah, karena itu Allah berkehendak menguji. Jadi ini yang kita sering salah mengerti. Kesenangan, kesengsaraan, kebahagiaan dan kecewaan itu semua adalah ujian. Hidup ini ya katanya 2 sisi dari satu koin. Hidup itu adalah titipan. Hidup itu ujian. Kita selalu teruji, kita selalu posisinya menjadi titipan. Kapan saja Allah mau, titipannya diambil, kita tidak kuasa. Ya, tentu saja kalau titipan itu bisa dipertahankan dengan kesehatan, dokter tidak pernah mati. Kalau kehidupan itu bisa dipertahankan dengan kekuasaan, penguasa tidak akan mati. Kalau bisa dipertahankan dengan teknologi, Pak Habibie tidak mati. Ya super itu, pinter semua. Tapi urusan nyawa orang nggak ada yang bisa. Wala utitum minal ilmi ila qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Tidak ada yang bisa. Cuma bertahan hidup bisa. Menjaga kesehatan bisa. Nah, kebanyakan yang mempunyai perhatian lebih bukan muslim. Muslim kayaknya pasrah, sehingga banyak yang umurnya pendek. Sudah takdir, menyerah. Sehingga kita lihat Jimmy Carter 100 tahun. Orang-orang Jepang umurnya tinggi-tinggi, ya kan? Sementara orang Indonesia sakit ya udah pasrah. Kalau memang Allah sudah berkehendak. Dia tidak ingat bahwa Allah menyuruh ku anfusakum, jaga dirimu. Salah satu perintah agama itu adalah hifdzun nafsi, memelihara diri supaya tidak terserang penyakit, tidak sakit, dibawanya enak. Itu bagian dari perintah Allah. Kita lanjut. Innahu min tadbiril ta'ala wa hikmati ayyab taliyal nas ba'dhum bi ba'din. Adalah bagian dari tadbir. Tadbir itu manajemen Allah menguji manusia. Ya, sudah garisan hidupnya, sudah garis hidup yang Allah buat, manusia diuji. Nah, dalam surat 29 juga ada ayat 2 kalau nggak salah ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan setelah dia menyatakan diri beriman tidak diuji lagi? Apa dikiranya main-main Allah? Ya. Am hasibtum, apa kamu mengira bahwa Allah itu ja'alakum sudah ya? Allah menjadikan kalian itu hanya kebetulan saja. Ayat rakum sudah membiarkan kamu secara kebetulan. Di ayat yang lain sama, abasan, kamu kira kami main-main? Kalian tidak dalam pengawasan kami? Kebetulan saja. Nah, itu Allah bertanya pada kita.
Wa dzalika liyadhhara fi kulli insan ma indahu min khair wa syarr. Semuanya itu supaya tampak pada setiap manusia apa dia baik apa buruk, kita diuji. Kata ahli kata ahli kesehatan. Pada diri manusia itu ada gen. Gennya itu banyak sekali. Itu bahkan sudah dibaca nanti bakal begini itu dari situ aja. Maka benar ya keterangan dalam hadis yang menyatakan semua itu sudah diatur oleh Allah. Jadi orang bisa masuk surga adalah sebuah keberuntungan. Kita baca tuh di hadis-hadis awal Riyadhis Shalihin. Rasulullah memberikan pernyataan, kalau musibah datang maka semuanya akan kena. Baik orang di rumah maupun di pasar atau yang tidak terlibat sama sekali. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang tidak bersalah tertimpa bencana, ikut tertimpa?" Ya, kalau musibah datang semuanya kena. Nanti di akhirat baru dipilah dan pilih. Itu sesuai dengan surat 8 ayat 25. Ya ayyuhalladzina amanu apa itu? Ada apa? Hindarilah fitnah, ya. Fitnatal ladzina la yusibum minkum khassah. Tidak hanya menimpa orang yang zalim saja. Jadi artinya fitnah kalau datang semua kena. Tidak bisa menghindar. Nah, nanti di akhirat baru ya, dipilih oleh Allah. Yang ini nggak berdosa, ini kena. Wa fi qouli ta'ala, kemudian pada firman Allah, fadribu fawqal anak wadribu minhum kullabanan isyaratan ila ma yambagi ayat tajia darbul mu'minin fi jabatil musyrikin wa huwa yakunu fil mawatin allati tahmadu bi anfasahum. Kenapa Allah mengarahkan sasaran sabetan pedang ini ke arah ke arah leher dan ke arah pergelangan? Kan gitu kan di sini kan? Yaitu sendi. Karena tempat-tempat inilah tempat-tempat yang mematikan. Jadi tujuannya adalah mematikan, bukan membiarkan mereka terluka, bukan. Jadi kalau bisa cepat lakukanlah. Jadi dengan ditebas leher udah mati. Ya, tapi kalau sampai dibuat dibuat lama itu jangan dibuat lama, dibuat menderita jangan. Jadi maksudnya membunuh pun ada etikanya. Gitu. Jadi Islam pun membangun etika. Jadi kalau bisa cepat jangan terlalu lama. Contohnya diperlambat gitulah gitu. Ya. Disiksa dulu itu supaya matinya lama. Itu tidak ada dalam ajaran Islam. Makanya Islam tidak pernah melakukan hukuman dilamain gitu. Nyiksa tidak pernah. Ya sudah, kalau contohnya potong tangan sudah potong. Ya, lalu dirawat sampai sembuh, dilepas lagi. Jadi jangan dikira algojo potong tangan, terus yang bersangkutan megang tangan bawa pulang buntung. Enggak, dirawat dulu. Dirawat sampai sembuh baru pulang. Tapi keadaan tangannya sudah hilang. Begitu seterusnya. Ya, jadi betul-betul bertanggung jawab. Qala Qasimi summa alamahum ta'ala kaifiyatud darb. Jadi Allah menunjukkan cara-cara membunuh. Cara-cara membunuh itu dengan mempercepat. Nah, kita kan tidak boleh ya, diperlambat kan nggak boleh kan. Makanya jangankan membunuh orang, membunuh binatang pun menyembelih, kita diminta untuk menajamkan pisau. Jadi jangan sampai karena tumpul klek. Begitu dilepas, hidup dia. Diambil lagi klek. Hidup. Tajamkan pisaumu, jangan terlalu lama gitu.
Ya, jadi Islam itu betul-betul dalam hal seperti itu pun masih menggunakan akhlak. Kan kalau tempat lain kan begitu kan, sampai disiksa, di macam-macam lah pokoknya. Orang Israel tuh, wanita hamil dibongkar isinya, disiksa, dipotong-potong, ya Allah, sekejam itu. Semua kasihnya itu dia. Ai a'la anak allati yamadzabi tatyiban lirus. Tatyiran lirus. Karena leher ini ya, kalau sudah buntung ya pasti mati. Awra darus, karena di sini banyak urat-urat kan. Banyak kan. Li'annahum fawqal ana wadribu minhum kulabanan. Begitu juga pergelangan. Al-muradu bil banan mutlaqul atraf, yang dimaksud banan di sini sendi-sendi ya, ujung tangan itu semua sendi. Tasmiyatul likulli bismil juz wa liwuqiha fi muqabalatil a'naq al-muqatil. Karena itulah tempat-tempat yang bisa mempercepat ya, kematian. Karena ada orang kan yang membunuh diri kan, potong uratnya. Kalau Tabari, fauqal anak muhtamal ayakuna muradan biruus. Boleh jadi fauqal anak, ke atas leher itu artinya kepala itu sendiri, penggalah, tebas lehernya, itu maksudnya. Jadi mau nebas pedang saja harus pilih-pilih pilih-pilih sasaran. Contohnya jangan bagian perut, ini kan. Jadi Allah tidak mengarahkan kepada tebasan ke perut. Ya, kalau tembakan mungkin ke jantung ya, orang mengeksekusi mungkin ke arah jantung. Jadi ada titiknya. Orang yang disasar itu ada titiknya, dipasang di arah gitu. Katanya 15 apa puluhan penembak jitu, cuma satu saja yang diisi. Si penembak jitu ini sasar, diikat, hanya satu yang diberi dalamnya ada, tapi yang satu ini nggak pernah tahu, si pasukan penembak ini nggak tahu siapa yang satu itu, apa dia apa temennya, nggak tahu. Pokoknya harus aja begitu tertembak roboh, dokter dipanggil, periksa. Gimana? Udah mati belum? Udah mati, udah selesai. Karena ada juga penyiksaan ya, seperti di Guantanamo kan. Wah, itu dengan listrik. Di listrik, bayangkan itu. Ditunda-tunda, listriknya dikecilin, digedein, dikecilin. Nah, itu penyiksaan. Itu tidak kenal dalam Islam begitu. Wa amma qaulu itu panjang sekali cerita tentang wa dzaba akharan ila khana khitab wajan lil malaika wa huwal azhar. Sebenarnya perintah ini ditujukan kepada orang Islam apa malaikat? Nah, kebanyakan ahli tafsir mengatakan ini perintah ditujukan kepada malaikat. Ya, jadi yang mengerjakan malaikat. Tadi itu meneguhkan orang beriman. Maka pukullah, tebaslah leher-leher mereka. Nah, ini juga terjadi perbedaan pendapat. Apakah ini dilayangkan kepada orang beriman atau orang malaikat? Tebaslah leher mereka. Ya, jadi tahu-tahu begitu mau ditebas, udah buntung gitu. Kenapa Allah lakukan semua itu? Dzalika, hal itu ya, dzalika ini isim isyarah yang menunjuk kepada tangannya. Tangan atau kepala itu, bi annahum, baknya itu artinya sebab, karena sebab mereka syaqullah, syak itu artinya memecah, syak itu satu menjadi dua, dibelah, karena mereka membelah Allah dan Rasulnya. Nah, membelah ini artinya memusuhi, ya, arti kiasannya ya, karena orang yang membelah itu berarti udah gak setuju, tidak mau bersatu. Karena maka diartikan syaqullah ini dengan membelah, memusuhi, menentang, mendurhakai. Karena mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi di hatinya sudah tidak ada cinta.
Kalau pembangkangan beda ya. Kalau maksiat itu beda. Kalau maksiat nggak nurut, tapi tidak berniat untuk memusuhi. Nah, kalau sudah berniat memusuhi, itu artinya sudah diseberang, membelah Allah dan Rasul. Wa may yusyakikillah, barang siapa yang memusuhi Allah atau membelah Allah, menentang Allah, mendurhakai wa rasulahu dan Rasulnya, fa innallaha, maka sungguh Allah syadidul iqab, sangat keras siksanya. Ayat ini menginspirasi beberapa ulama ya, dengan fatwa mereka bahwa orang yang menghina Rasulullah itu wajib dibunuh kalau menghina Rasulullah. Termasuk Rasul sendiri pun tidak kuasa menentang keputusan Allah. Jadi kalau sampai dia menghina Rasul, ya, menghina sosok Nabi Muhammad sebagai Rasul, bukan sebagai pribadinya, menghina kerasulannya, maka Rasul pun nggak bisa mengampuninya. Jadi, walaupun ada keinginan mengampuni, beliau tidak punya hak untuk mengintervensi. Tapi kalau orang ini menyakiti Rasul secara pribadi, itu tergantung Rasul. Tapi kalau dia menyakiti Islamnya, ya, contohnya ada orang menghina Anda karena Anda miskin, itu hak Anda untuk marah atau tidak. Contohnya begitu. Tapi kalau ada orang menghina Anda karena Anda Muslim, kita itu tidak boleh diam. Karena yang dihina agamanya. Jadi kalau pribadi, kamu miskin, itu terserah Anda, mau marah mau enggak, terserah. Kamu Islam sih makanya begitu, itu kita wajib marah, nggak boleh diam aja, karena yang dihina itu Islamnya. Ya, gitu. Maksudnya begitu. Ini terinspirasi oleh ayat ini. Yang demikian itu karena mereka telah memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau orang benci kita karena kita Islam, kita wajib marah. Tapi kalau orang nggak suka sama kita karena diri kita, ya mungkin kita curang, kita suka bohong, ya itu hak kita untuk marah atau tidak. Tapi kalau benar ya seharusnya jangan marah. Suka bohong, dasar bohong, ya kita nggak marah, bener itu. Ya kan? Tapi kalau kita nggak suka bohong, kamu pembohong, itu hak kita. Karena yang dihina kita. Tapi kalau yang dihina agama kita, kita wajib marah. Qultu waqad istambata Syekh Islam min ayat hukman wa huwa qatul masyak lillahi wa rasulih. Syekhul Islam berpendapat dari ayat ini diambil dalil barang siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ya itu harus dihukum bunuh, dihukum mati. Makanya kita tahu ya salah satu yang melakukannya itu Khomeini, ya kan? Sayang beliau kan Syiah, dengan mengeluarkan keputusan hukum mati kepada Salman Rushdie dulu. Pernah ingat kan? Salman Rushdie, lalu dia lari ke Inggris. Saya dengar sih dia mati ketabrak apa gitu. Kan dia berlindung ke sana, suaka ke sana. Orang India ya mengatakan Islam itu dengan satanic verse, ayat-ayat setan. Nah, maka Khomeini menurunkan fatwa hukum mati. Orang-orang Islam juga takjub pada beliau, sayangnya beliau Syiah. Nah ini yang bukan Syiah diam aja. Jadi dikejar terus tuh. Jadi orang Syiah kan beranggapan fatwa dari imam itu wahyu, gak bisa ditawar. Jadi kalau dia mengatakan hukum mati, dimanapun orang yang bermadzhab Syiah ngelihat target itu harus dihukum, harus dijalankan. Ya, sebab mereka sama menganggap keputusan dari imamnya itu adalah sama dengan Nabi. Ini yang tidak boleh menurut kita. Tapi pemimpin memang harus turut.
Kalau tidak bertentangan ya. Kalau benar itu harus diturut. Wa mislu qalu talmizi Ibnu Qayyim qala begitupun Ibnu Qayyim murid dari Ibnu Taimiyah mengatakan wal masyak lillah wa rasuli mustaqdarbul unuq. Orang yang musuhi Allah dan Rasulnya berhak untuk ditebas lehernya. Kata dia, wa kullu man fa'ala dzalika wajaba ayadraba unuqu. Barang siapa yang melakukan hal itu wajib ditebas lehernya. Wa mimma yustafad minal ayat aidan ajazru anil kufri wa tahdid alaih. Ayat ini memberi pelajaran pada kita efek jera. Jangan sampai ada di antara kita menghina Islam. Tapi pemerintah Indonesia menerapkan menerapkan hukum yang tidak tertulis. Kalau yang menghina itu satu agama, itu tidak dihukum. Contohnya, orang Islam menghina Islam. Kan banyak tuh, viral di internet. Didiemin aja. Paling ya yang bergerak MUI. Tapi kalau orang Nasrani menghina Islam, nah itu urusannya polisi. Begitu juga kita. Kita menghina bukan agama Islam, non-Islam, kita hina. Ya kalau kita menerangkan Nabi Isa itu adalah nabi, bukan Tuhan, itu mah Islam, itu mah ajaran Islam itu. Ya, tapi kalau Kristen itu wajib dilenyapkan contohnya. Nggak ada perintah. Memang ada perintah gitu. Kita wajib menghapuskan agama Kristen, tidak ada. Yang ada adalah liyudhirahu 'alad dini kulli, meninggikan Islam di atas agama lain. Itu tugas kita. Bukan untuk menghilangkan mereka. Kalau di dunia orang kafir nggak ada sama sekali, maka kita diragukan Islamnya. Ya kan? Kalau nggak ada orang kafir, kita nggak bisa disebut Islam. Bukan begitu? Kan di dunia kerbau juga nggak ada kafir. Kuda, ayam, nggak ada yang kafir, nggak ada yang Islam kan? Itu yang pernah dimintakan oleh Nabi Nuh. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhan, jangan kau biarkan ada orang kafir satu pun di muka bumi. Yaitu dibuat tsunami, habis semua. Jadi yang di kapal itulah. Tapi beliau sendiri nyesel. Karena apa? Salah satu korbannya anaknya sendiri. Anaknya tenggelam. Nah, kalau Nabi Muhammad ini meminta penangguhan. Tolong yang nggak benar, yang kafir diberi waktu. Jadi boleh jadi yang salahin kita. Kenapa kita disalahin? Ya kita tidak berdakwah pada mereka. Mereka nggak diberitahu. Nanti kalau diadili di akhirat, kenapa kamu nggak Muslim? Saya nggak tahu. Nah, kan orang kita bisa menjawab. Zaman canggih begini nggak tahu, kan begitu. Tapi kan memang ada di antara kita yang gaptek katanya, ya kan? Sampai sekarang ada nggak di antara kita yang nggak ngerti WA? Banyak, bukan sedikit. Orang-orang tua terutama nggak bisa nih katanya. Anak cucunya mah ngebeliin handphone yang canggih, smartphone bagus, makanya cuma denger sama doang, nggak bisa. Nah, kita kembali sini. Jadi ayat ini menginspirasi ulama dengan fatwanya orang yang menghina Islam itu wajib dibunuh. Nah, kalau di Indonesia kan nggak sekejam itu, maka pemerintah harus bertindak dan sudah banyak dilakukan. Tapi kalau orang Islam menghina Islam ini nih, karena dia bisa mengatakan tuh khilafiyah. Tuh. Contohnya itu tadi, ada yang mengatakan tidak mungkin Allah menciptakan neraka. Contohnya begitu. Nah kalau diusut kan itu perbedaan pendapat.
Nanti dia ngomong, oh itu salah saya. Cuma sebatas itu aja. Ya, jadi kalau menghina akarnya Islam itu nggak benar, baru polisi turun. Dan sudah banyak yang dikerjain. Cuma nggak di aja, nggak dipublikasikan. Jadi diam-diam diambil. Contohnya pendeta Gilbert, ya kan? Kalau bisa masuk surga seminggu sekali ngapain? 5 kali, capek-capekin. Tangkap polisi. Gilbert yang suka dakwah di PSD, suka adut. Sekarang kan ada dengar nggak ada lagi kan? Sekarang katanya sudah muncul lagi, mungkin dia perbaikan diri. Ya itulah. Jadi ada semacam operasi senyap, supaya nggak ribut lah. Nanti kalau ditampakkan kan ribut lagi. Diam-diam dia ambil. Kenapa kamu begini? Ya, saya kira itu bagus. Ya. Tapi yang penting konsekuen. Juga ada sih dosen UHAMKA. Dulu dia Hindu, sekarang perempuan, ibu-ibu. Sekarang dia sudah jadi doktor. Nah, saat dia ceramah, dia cerita. Kan ditanya kenapa ibu tertarik menjadi muslim. Pasti setidak-tidaknya kan dia meninggalkan agamanya karena dia tahu itu jelek. Apa itu mayat dibakar, diviralkan. Ini namanya gratil, istilah bahasa Jawa itu. Ya seperti begini. Saya cerita tentang masa lalu sama Pak Yusni, diviralkan. Kan itu kan dilihat oleh semua orang. Ngejelek-jelekin Kristen, ngejelekin. Nah itu dianggap menghina. Padahal itu cerita masa lalu. Ya udah berakhir dengan minta maaf aja. Ya udah maafkan saya. Sebenarnya sih ini bukan konsumsi non muslim, kata dia. Ini di tengah-tengah pengajian gitu. Saya menceritakan masa lalu. Tidak mungkin orang beralih kalau dia melihat itu tetap baik kan? Anda pindah ke sini berarti Anda menganggap tempat Anda kurang baik, kan begitu? Kita pakai baju ini karena pakai baju itu kurang baik, kan begitu semuanya juga. Hal yang wajar. Tapi itu kadung diviralkan. Jadi maksudnya udah zaman kapan gitulah itu terjadinya. Nah, baru dipublikasikan lagi. Mungkin ada orang yang singkatnya iseng lah gitu. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, jika kalian berjumpa dengan orang kafir zahfan secara zahaf. Zahaf ini ada 2 tafsir, satu berhadapan-hadapan, yang kedua serangan. Jadi kalau kalian berjumpa dengan orang kafir itu posisinya nyerang. Ya, contohnya, ayo gitu kan, nyerang beruntun, maka fala tuwalluhumul adbar. Jangan mundur. Begitu mereka merangsek, ayo lari lagi kita. Itu haram hukum. Jadi kalau sudah diumumkan perang, mereka sudah nyerang, bunuh gitu. Nah, dia pakai senjata. Kita haram itu. Bahkan ada ulama yang mengatakan murtad. Jadi murtad itu tidak selalu dalam ucapan menolak Allah, bukan. Ya, mundur dari perang pun itu murtad. Sepanjang itu nanti ada batasannya. Wa may yuwallihim, barang siapa yang mundur, berpaling dari mereka, yauma idzin, pada saat itu, duburahu, duburnya, jadi lari ya. Jadi tadinya begitu, terus dia lari. Illa mutaharrifan liqital, kecuali dalam rangka siasat. Kalau dia mundur dalam rangka siasat, memang pesan dari komandan, au mutahayyizan ila fi'ah, atau bergabung dengan teman-temannya, karena terlalu sedikit jumlahnya, nggak mungkin menang. Mereka jumlah besar, jadi komandan minta kita untuk mundur. Kita cari bantuan, nah, kita evakuasi, berlindung dulu. Nah, kalau bukan itu, nah, ya, maka faqad ba'a bi ghadabi minallah.
maka dia telah pulang dengan mendapat murka Allah. Maksudnya Allah murka melihat begitu. Wa ma'wahu jahannam, maka tempatnya jahanam. Nah ini, maka statement Allah, Allah murka, Allah nempatkan di jahanam, berarti Allah menganggap orang seperti itu murtad. Begitu kata sebagian ulama. Kemungkinan untuk masuk surga kecil. Kan orang Islam yang masuk neraka kalau bukan murtad, ya kemungkinan masuk surganya tetap ada. Cuma kapan-kapannya tergantung hukuman. Nah ini kalau ini abadi, berarti dia murtad. Begitu pendapat ulama. Cuma kata murtad tidak ada. Dalam ayat ini tidak disebut murtad. Barang siapa yang mundur, suruh berhadapan malah dia mundur lari, maka orang seperti itu akan mendapat murka dan tempatnya jahanam. Nah ini ulama berbeda pendapat tentang posisi orang ini. Ini maksiat, ya, atau murtad. Itu terjadi perbedaan. Wa bi'sal masir, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Wallahu a'lam. Kita ganti dengan ada waktu 10 menit lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Bab yang dikatakan tentang apa yang diucapkan ketika seseorang bangun dari ruku'. Ketika kita bangun dari ruku', apa yang kita ucapkan? Inilah dari Ibnu Abi Aufa, ya. Ini bukunya Al-Jami' Kamil. Ini ensiklopedia hadis. Hadis-hadis pilihan. Uniknya, hadis ini ditulis oleh seorang mu'alaf beragama Hindu. Dia muslim, dia kuliah dan bergelar doktor. Saya salut juga itu. Ini orang India. Dia muslim, dia kuliah di Madinah sampai bergelar doktor. Dia mengambil spesialisasi hadis. Berarti hafalannya banyak. Hebat ya. Jadi di masa-masa sekarang, maka dugaan kuat pengarangnya masih hidup. Ini isi jilidnya ada 11. Teliti sekali dia hadis-hadisnya. Jadi sebenarnya hadis yang ditampilkan dalam kitab ini adalah hadis pilihan dia. Hadis yang bisa menjadi pedoman hidup. Nah, itu ya, dalam rangka mengikuti pesan Rasulullah, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan dua, kamu tidak akan sesat selamanya. Yaitu kitab Allah dan sunnatul Rasul. Nah, dia berdedikasi pada sunnah Rasul. Nah, gitu. Sunnah Rasul mana yang jika kita pelajari kita tidak akan sesat. Ini dia yang dia tulis, dia kumpulkan. Nah giliran ini apa yang dibaca saat seseorang bangun dari ruku. Yang saya sampaikan kepada Anda itu hanya teksnya saja, tapi penelitian dia panjang sekali nih. Hadis ini diriwayatkan dari ini, dari itu tuh, detail-detailnya. Ya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a dhahrahu minar ruku', adalah Rasulullah ketika beliau bangun menegakkan punggungnya dari ruku', qala, beliau bersabda, sami Allahu liman hamidah. Nah, berbeda dengan yang lain-lain kan, kalau ganti rukun kan Allahu Akbar. Yang lain-lain, contohnya kita Fatihah, mau ruku kan Allahu Akbar. Cuma itu yang beda. Ganti rukun, sami Allahu liman hamidah. Ya, artinya apa? Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, asbabul wurudnya ini ditujukan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi dulunya tuh sama. Dari ruku menjadi itidal itu juga Allahu Akbar dulunya. Tapi suatu saat berganti, ya, justru ketika Abu Bakar telat di saf awal. Jadi Abu Bakar kan heran, wah kok tumben beda ini, nyindir saya ini. Semoga Allah mendengar orang yang memujinya.
Lalu dia bertanya-tanya pada diri sendiri, apa ya kesalahan saya kok bisa telat? Oh, tadi saya panen anggur apa kurma gitu. Maka seluruh fasilitas kebun dan panennya itu dipersembahkan untuk Rasulullah, untuk Islam. Sebab ini mengganggu kehadiran saya saf awal. Jadi ini yang bikin mengganggu. Jadi yang bikin mengganggu oleh sahabat tuh diwakafkan saja. Kalau kita kan eman. Paling diatur alarmnya gitu. Kita lebih cerdas ya. Kenapa harus dibuang gitu kan? Nanti kalau kebunnya dikasihkan menjadi pikiran lagi. Bisa lebih telat kita. Nah, sesudah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, ini sudah diterangkan ada 3 redaksi ya. Allahumma rabbana lakal hamdu. Ada yang tidak pakai Allahumma, rabbana lakal hamdu. Ada juga yang menambahkan waw depannya. Allahumma rabbana walakal hamdu. Nah, ada walakal hamdu. Kalau di sini nggak ada wa-nya. Ya, jadi ada 3 redaksi. Semuanya sahih. Allahumma rabbana walakal hamdu. Ada rabbana walakal hamdu. Ada Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, lanjutnya mil as samawati, mil a juga dibacanya 2, ada mil u, ada mil a. Mil as samawati wa mil al ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Nah, dalam sebuah riwayat Allahumma lakal hamdu tuh, enggak ada wa-nya. Beda wa saja. Ya. Allahumma lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma tahhir bithalji, Allahumma tahhirni bithalji wal baradi wal ma'il barid. Allahumma tahhirni minaz dzunub wal khataya kama yunaqas thawbul abyadu minad danas. Minal wasakh kata di sini. Bukan danas tapi wasakh. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam bab salat. Hadis ke-476. Ya, kalau menurut saya beliau mungkin melakukan penelitian pustaka kalau istilah ilmiah. Ya, jadi beliau ahli dalam pemilihan kepustakaan, rujukan. Min turukin an Ubaid bin Hasan, dari berbagai jalan. Nah, ini jalannya banyak. Maksudnya yang nyeritain hadis ini ada sebengket A, B, C, D, E, E. Nah, ada lagi K, L, M, N, O. Tapi bentuk hadisnya sama. Cuma yang nyeritain banyak. Ini satu paket begini, satu paket begini. Itulah hadis. Ya. Wasaniyatu min tariqi Majza bin Zahir. Cara yang lain itu dituturkan oleh Majza bin Zahir. Kilahuma dari Abdullah bin Abi Aufa. Tapi kedua-duanya nyambung, titik temunya pada seorang perawi namanya Abdullah bin Abi Aufa. Nah, ini kalau pengajian disampaikan begini paleng. Kecuali kalau Anda bawa buku yang sama. Kalau dari siapa? Dari ada namanya asing. Kalau dari Tono, yang satu dari Jupri, nah itu Anda tahu. Yang satu lagi dari Setiawan, nah, enak. Ini mah Abdul siapa itu tadi? Ya itu udah nggak takat. Abdul. Jadi apalagi ingatannya sudah berkurang, ya kan? Nah itu, jadi singkatnya itu yang dibaca. Terus maja fi qouli imam samiallahu liman hamida. Apa yang diucapkan imam samiallahu liman hamida. Dari Abi Hurairah qala idza qala imam samiallahu liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Apabila seorang imam mengucapkan samiallahu liman hamida, kita tidak boleh menirunya. Kan yang lain-lain kita niru kan? Contohnya imam setelah Fatihah Allahu Akbar, kita kan Allahu Akbar lagi. Tapi ketika mengucapkan samiallahu liman hamida, kita selaku makmum jangan mengucapkan samiallahu liman hamida, jangan. Balasan kita adalah Allahumma rabbana lakal hamd. Nah, makmum, kalau status kita makmum, bacaannya itu.
Fa innahu man wafaqa qawlu qaul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka barang siapa yang menepati ucapannya dengan bacaan malaikat, ya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tuh, jadi imam sami Allahu liman hamidah. Nah, kita jangan sami Allahu liman hamidah, tapi Allahumma Rabbana lakal hamd. Kalau ucapan kita itu sama, ya, dengan malaikat, maka dosa kita diampuni. Nah, kita nggak tahu ngomongnya kapan gitu kan. Yang penting kita ngomong saja. Siapa tahu nenggeli, kata bahasa Jawa, ngepas. Bab al-khurur fis ila sujud. Bab turun ke sujud. Dari Ibnu Umar kana yadau yadai qabla rukbatai. Dari Ibnu Umar, ya, Rasulullah itu meletakkan tangan sebelum dengkulnya. Nah, ini nanti dua versi juga, ya. Wa qala kana Rasulullah yaf'al dzalik. Dia mengatakan Rasulullah melakukan hal itu. Ya, dari Ibnu Umar, Rasulullah ketika sujud beliau meletakkan tangan sebelum dengkul. Tapi tangan sebelum dengkul itu nyaman buat orang tua. Maksudnya anak muda ya lebih-lebih gitu kan. Nah, kalau sekarang orang tua diharuskan dengkul dulu, dia akan mengalami sedikit kesulitan. Apalagi dengkulnya bermasalah, sakit. Jadi tujuan orang tua itu tangan dulu aman dia. Kalau dia dengkul dulu bisa ngejrongkong begitu. Itu. Jadi kita nggak usah saling ngewadani. Ya, bagaimana nyamannya saja. Kalau tangan dulu itu nyaman buat orang tua dan anak muda, apalagi anak muda orang tua dia nyaman, gitu-gitu. Tapi kalau dengkul dulu nyaman buat anak muda, orang tua nggak nyaman, bisa gitu jatuh. Nah, ini makanya dicatat Rasulullah pernah gitu. Kedua-duanya dilakukan oleh Rasulullah. Ya, nanti ada juga kalau Syekh Utsaimin, Abdullah bin Bas memilih dengkul dulu. Karena dilihat dari anatomi tubuh, setelah kaki adalah dengkul, baru tangan. Dilihat dari anatomi tubuh. Jadi kita urut-urutan. Lagi pula kita tidak boleh berlaku seperti onta. Tuh. Jangan Anda nangkupnya seperti onta. Jadi onta itu katanya tangan dulu. Onta. Jadi kita diminta untuk berbeda dengan onta. Mana yang benar sih? Lihat aja onta sana. Kata orang yang tangan dulu, gimana onta? Wong onta nggak ada tangannya, nah, itu susah lagi. Onta kan semuanya kaki, ya kan? Jadi onta itu kalau mau ke bawah tuh dia katanya gabruk dulu, mau ngedakop itu yang ujung dulu begini, baru dia turunkan kakinya. Kita disuruh berbeda, maka kita dengkul dulu. Kata yang membela onta, nggak bisa. Karena itu tangan, kata dia. Ini kan tangan, onta nggak ada ini, nggak ada tangannya, itu tangannya ujungnya, katanya. Setelah pada bener ya, gitu aja. Karena dulu tidak ada visualisasi persoalannya. Kalau ada visual kelihatan mana yang turun ke bawah dulu. Hadis ini sahih. Wa ala Bukhari fi sahih hadis wa azau hafid liman azautu ilaihim walakin ruwiya Ibnu Umar khilafu dzalik. Tetapi Ibnu Umar juga memberitakan yang berbeda, ya. Antara lain kana yada'u rukbataihi idza sajada qabla yadayhi wa yarfa'u yadayhi idza rafa. Nah, diceritakan dari Ibnu Umar bahwa beliau kalau mau sujud meletakkan dua dengkulnya dulu. Tuh, dengkulnya dulu, ya, yang diletakkan sebelum tangannya. Dan sebaliknya, beliau mengangkat tangan dulu sebelum dengkulnya.
kalau bangun. Ngerti nggak? Jadi kalau mau sujud, ini Ibnu Umar nih turun sama naiknya beda. Jadi kalau turun dia dengkulnya dulu katanya, baru tangan. Kalau naik tangannya dulu, baru dengkul. Nah, kalau kita kan dengkul dulu. Ya, ini urusan dengkul sama tangan aja, orang berantem. Bapak kalau naik tangan dulu apa dengkul dulu? Masa begini ya? Kalau dengkul dulu berarti begini. Beliau enggak, tangan dulu, baru dengkul. Kalau naik, tapi kalau turun dengkul dulu baru tangan. Kalau saran saya, kenapa orang tua itu tangan dulu? Karena itu aman. Ya, kalau orang sudah kegederan begini, itu ngejerongkong nantinya. Begitu. Jadi itulah kenapa dia begini dulu, itu aman ini, baru ini. Oh, itu. Tapi bagi manhaj salaf, otak nggak boleh main. Anda jangan berpikir-pikir ke situ, nurut ya. Persoalannya nurut ini ada dua riwayat, ada dengkul dulu, tangan dulu. Terus kita suruh merujuk ke ontak, ngebedain ontak. Makanya nanti kalau berkunjung ke sana, kita deket-deket ontak, lihat tuh. Coba dia ngedakomnya gimana, tangan dulu apa kaki dulu. Kita suruh ngebedain, kalau dia begini dulu, oh berarti benar dengkul dulu. Atau kita bisa lihat di YouTube, ya, onta itu kalau mau ngedakom, apa di ujung dulu begini, baru dia lipat kakinya, atau kakinya dulu baru tangannya. Nah, kita suruh ngebedain. Ya, kata yang membela itu katanya, onta mah nggak ada tangannya, kaki semua. Nah, itulah. Nah, ini perbedaan ini menggembirakan kita, ya. Sebab kalau nggak ada perbedaan, kita susah jadinya. Kalau begitu harus semua. Sementara kita ada gangguan kesehatan bagi yang terganggu. Jadi nggak bisa dipaksakan. Demikianlah hadirin, hafidhani hafidhakumullah. Ini tugas Anda untuk melihat onta. Nanti kasih tahu saya. Kasih tahu saya tangan dulu apa kaki dulu. Ya. Ini terjadi versi perbedaan. Ya, kebun binatang. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memberikan kemudahan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.